Mas Bima masuk dalam golongan yang mana? Yang menolak atau yang ya udahlah mau gimana lagi, terima-terima aja gitu? Ya kita harus menolak ya. Kalau negara APBN-nya sehat, terus kantong warganya sakit, gimana tuh jadinya? Tapi PPN-nya naik, orang bergeser perilaku konsumsinya ke tradisional tadi, justru banyak potensi pajak yang hilang. 3 kata untuk PPN 12%. Harus ditolak segera. Balik lagi di On Point with Adisti Larasati. Gimana kalian udah pada nyoblos belum untuk memilih pemimpin kepala daerah Anda di rumah masing-masing, di daerah masing-masing gitu ya. Nah kalau udah nyoblos, sebentar lagi udah mau tahun baru, gimana resolusinya untuk tahun baru? Apakah nanti akan ada rencana-rencana besar? Tapi ingat, di tanggal 1 Januari 2025, kalian semua pasti akan mendapatkan kado tahun baru, apalagi kalau bukan naiknya PPN 12%. Gimana? Udah siap belum? Nah, kalau saya sih ya agak-agak berat ya. Kenapa berat? Ya karena gaji naik nggak seberapa. PPN kok naiknya tiba-tiba tinggi banget gitu ya. Langsung aja deh saya sapa teman saya hari ini. Ada Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selios Center of Economics and Law Studies. Selamat datang Mas Bim. Terima kasih. Di On Point with Adisti Larasati. Ya. Mas, gimana nih? PPN naik, udah makin tambah lagi aja permasalahan kita nanti di tahun depan gitu ya. Belum resolusi, belum dimulai dan segala macam, tapi tiba-tiba PPN udah naik 12% bos gitu. Nah, Mas Bima masuk dalam golongan yang mana? Yang menolak atau yang ya udahlah mau gimana lagi, terima-terima aja gitu? Ya kita harus menolak ya. Kenapa harus 12%? Karena 2022 kan PPN-nya naik dari 10 2022 11%. Terus kenaikannya kan dari 11 ke 12% yang buat tahun depan itu kan sebenarnya 9%. Selisih tarifnya memang cuma 1%. Yang kita tahu kan dari 11 ke 12. Ada yang bilang ya orang cuma naiknya 1%, tapi sebenarnya tuh realnya tuh hitung-hitungnya gimana sih? Ya, jadi kalau kenaikan itu berarti kan 12% dikurangi 11%, dibagi 11% dikali 100. Dapat hasilnya angka 9,09%. 9,09% berarti itu kenaikan yang sebenarnya. Ya. Kalau kita nanti mau belanja apapun, beli apapun itu yang masuk dalam PPN 12% naik itu sebenarnya ada kenaikan 9%. Ya, tarif pajaknya. Tarif pajaknya. Nah, kalau kata Bu Menkyu kita, Bu Sri Mulyani katanya gini, nggak mungkin lah ya kita naikin PPN 12% adalah untuk menyehatkan APBN kita. Nah kalau negara APBN-nya sehat, terus kantong warganya sakit, gimana tuh jadinya? Iya, jadi kalau pemerintah selalu bilang pajak ini akan kembali lagi ke masyarakat. Dan ini diperlukan juga untuk menjalankan program-program pemerintahan Pak Prabowo misalnya. Tapi kalau kita lihat struktur dari APBN, itu yang paling banyak akan mengeluarkan uang itu untuk belanja bunga utang. Bunga utang. Jadi sebenarnya PPN ini naik 12% ini alasannya kenapa? Yang paling penting pertama adalah bayar utang dulu. Bayar hutang. Sebelum ngomongin program-program bansos, subsidi dan lain-lain ya. Tapi utang dulu. Oke, jadi mau cari uang ini untuk PPN 12% ini untuk menambah pemasukan negara itu karena untuk bayar hutang. Ya, bayar utang. Bayar hutang yang sudah jatuh tempo, betul? Salah satunya, jadi jatuh tempo tahun depan ini 800 triliun. Bunga utangnya di luar itu 550 triliun. Jadi 1.350 triliun itu untuk kewajiban utang. Nah, itu yang harus pertama kali dilunasin. Kedua, baru kita bicara belanja yang rutin nih, sebelum program-program yang prioritas. Tapi belanja yang rutin harus dibayar. Belanja pegawai, belanja barang. Apalagi jumlah nomenklatur kementeriannya banyak. Nah, baru kita ngomongin yang program-program bansos, subsidi listrik, subsidi BBM. Tapi itu nanti dulu. Nah, jadi argumentasi kalau PPN naik uangnya akan kembali lagi ke masyarakat belum tentu. Belum tentu. Karena APBN itu dicampur semuanya, jadi kita nggak bisa menelusuri. Tapi yang jelas yang wajib dibayar tahun depan dan gede sekali butuhnya adalah soal utang. Jadi negara
kenapa kemudian 12% PPN naik 12%? Ya karena kalau menurut Mas Bima adalah alasannya karena negara harus membayarkan hutang yang sudah jatuh tempo di 2025. Mau nggak mau harus dibayar dan itu duitnya dari pajak. Dari pajak 12%. Dari mana? Dari mana lagi? Dari mana duitnya? Gitu kan. Iya. Tapi kalau kita lihat memang begini. Jadi 10 tahun terakhir ini kalau ditelusur ya dari mana beban-beban ini kemudian jadi pajak, tarifnya naik. Itu salah satunya pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia. Iya. Oke. Tapi kan nggak semua infrastruktur itu dari sisi nilai komersil, pendapatan itu bisa kembali lagi dalam pendapatan pajak. Jadi kan diharapkan begini logikanya. Udah deh nggak apa-apa berutang untuk infrastruktur. Toh nanti infrastrukturnya bisa mendorong perekonomian daerah. Kemudian harapannya nanti sih seperti pajaknya itu. naik, rasio pajaknya naik tuh. Tapi kan nggak semua. Sementara utangnya terus berjalan, berbunga, dan harus dibayar. Jadi sebelum Pak Prabowo menggunakan APBN untuk makan bergizi, untuk food estate, untuk program biodiesel, bioetanol, ini yang lebih penting dulu nih. Melunasi utang-utang salah satunya karena ada pandemi, tapi juga paling besar karena infrastruktur. Dan itulah kemudian kenapa ada peraturan yang memang undang-undang harmonisasi peraturan kalau nggak salah ya. Pajak itu yang kemudian nanti di 1 Januari 2025 ini kita menerima kado tahun baru berupa kenaikan pajak 12% begitu ya. Nah, kita akan lihat dulu nih komentar-komentar dari netizen-netizen yang kita tahu banyak sekali yang nolak ya kan. Karena memang ya itu beban hidup makin tambah gitu kan, tapi kok ya gini amat ya. Oke, kita akan lihat nih ada komentar-komentar dari netizen. Seperti apa komentarnya? Nah, ini dia. Tidak setuju, mencekik, saya akan menjalankan konsep frugal living dan menekan belanja yang menerapkan PPN. Wow, ada juga rada ragu ya kenaikan pajak. Kenapa kita rakyat yang biasa yang dikejar pajak buat pendapatan negara? Pasti yang nggak setuju, mencekik, udah pasti itu mencekik ya kan. Ya itu tadi saya akan menerapkan frugal living. Nah, emang menerapkan frugal living jadi salah satu opsi, solusi juga ketika kenaikan pajak ini dilakukan oleh pemerintah. Kita kan juga belum tahu nih frugal living itu apa, dan banyak juga di platform di media sosial yang mengatakan ajakan untuk frugal living, Mas. Jadi sebenarnya itu jadi salah satu opsi nggak sih, solusi untuk kita nih kaum mendang-mending? Ya, jadi frugal living ini kan cara hidup atau berbelanja dengan sangat hemat, bahkan sangat ketat, hematannya ekstrim. Atau ada juga yang membuat terminologi lain, loud budgeting. Jadi kalau diajak sama teman misalnya, nongkrong yuk, kita beli kopi gitu ya, atau jalan-jalan nonton konser, dia langsung teriak. Nggak sesuai budget nih, sorry, skip dulu. Nah, jadi frugal living itu juga sebagai respon sebenarnya. Karena dia ngelihat kan cek saldo nggak nambah-nambah signifikan. Apalagi yang mepet upah minimum. Upah minimumnya naik 3-5%. Terus tapi temennya gini, yaudah nggak apa-apa pakai CC gue aja. Nah, itu gimana tuh? Atau pakai pay letter atau pinjol. Nah, itu dia. Jadi frugal living menghindari itu sih. Jadi daripada belanja yang eksesif berlebihan, karena tahu harga ke depan akan naik, terutama karena pajak PPN. Jadi mereka memilih berhemat. Ada juga yang hematnya begini, tetap beli barang, karena memang nggak bisa menghindari lagi, tapi beli dengan kuantitas atau ukuran yang lebih kecil, harga yang lebih rendah. Sebagian belinya di warung, pasar tradisional. Itu juga sebagai salah satu bentuk frugal living. Tapi ada juga yang membungkusnya misalnya gini, frugal living kenapa melakukan itu? Oke, selain harga-harga barang bakal naik, tapi juga saya melakukan ini untuk hidup lebih sehat. Belanjanya langsung real food di pasar tradisional. Tiba-tiba jadi healthy food menunya. Jadi rebus-rebusan gitu ya, singkong rebus, ya kan, kacang rebus dan segala macam. Nah, kita juga akan lihat nih ada campaign peringatan darurat. Ini mengingatkan kita semua ya pada saat yang revisi undang-undang pilkada, betul nggak ya? Betul. Revisi undang-undang pilkada kan kemudian itu viral banget tuh peringatan darurat. Nah, ini juga ada nih. Semacam itu. Kita akan lihat dulu nih peringatan darurat. Oke. Mana?
Mana? Belum. Oh kayaknya ini lagi mencekik karena PPN 12%. Nah ini dia nih, kayak peringatan darurat kan, biru gitu kan, ada lambang Garuda. Dan tulisannya menurut saya cukup menohok nih Mas Bim. Menarik pajak tanpa timbal balik untuk rakyat adalah sebuah kejahatan. Jangan minta pajak besar kalau belum becus untuk melayani rakyat. Tolak PPN 12%. Respon Mas Bim gimana? Iya, kalau waktu pilkada ya dan omnibus law itu mungkin segelintir yang merasa terkena dampaknya. Tapi kalau ini, kalau pajak semua. Nah kita tuh baru bikin studi soal PPN ini dampaknya. Ternyata untuk golongan miskin itu dengan PPN 12%, karena juga bisa dorong inflasi atau harga barang naik, itu pengeluaran bulanannya itu akan nambah 100.000 rupiah. Terasa banget. Padahal garis kemiskinan kita kan cuma 500 ribuan per bulan. Kalau untuk yang rentan miskin, dia 150.000 rupiah tambahan pengeluaran per bulanannya karena PPN. Untuk yang menengah lebih parah lagi, 350.000 rupiah tambahan pengeluaran per bulan. Itu baru per bulan. 350.000 baru per bulan loh. Ya. Dan kita juga ngelihat bahwa Gen Z ini salah satu yang paling terdampak dari adanya kebijakan PPN. Si kaum mendang-mending ini ya. Nah, begitu di list nih produk-produknya yang banyak banget, Gen Z suka beli gitu ya. Itu kalau diturutin semua beli itu, setahun itu ada selisih 1,7 juta rupiah. Dari sebelumnya pajak 11%, barang ini dibeli dengan pajak 12%. Jadi sangat terasa sebenarnya. Tiket konser. Dan layanan live stream. Ya. Yang biasa kita nonton film cuma di handphone, di smartphone, itu juga naik ya kan PPN. Kena PPN 12%. Itu hampir semua lini lah ya kena PPN 12%. Nah yang kemudian jadi pertanyaan adalah gini, apa sih dampaknya yang paling signifikan ketika PPN 12% itu diberlakukan? Ke rakyat dulu deh, ke kita dulu nih, apa dampaknya? Dampak paling terasanya itu bahkan pada waktu mengumumkan kebijakan PPN 12% akan tetap jalan, itu banyak pelaku usaha itu sudah mengantisipasi dan itu rasional ya. Jadi mengantisipasi menaikkan harga duluan. Oh jadi udah banyak pengusaha yang udah naikin harga duluan, baru ngomong nih pemerintah. Ya itu namanya preemptive inflation. Jadi bahasa sederhananya dia mengantisipasi kebijakan meskipun kebijakannya belum diimplementasikan. Apalagi momentumnya kan sekarang Natal tahun baru, dimana biasanya kan terjadi kenaikan harga. Iya udah pasti lah harga sembako udah pasti naik lah tuh semuanya karena mau Natal tahun baru. Walaupun memang tiket pesawat katanya turun. Tapi ya sembako misalnya, sembako itu adalah barang dikecualikan dari PPN. Tapi BBM itu adalah objek dari PPN. Jadi kalau BBM-nya kena PPN 12%, sembakonya nggak kena, orang nganterin barang atau logistik itu juga akan kena. Jadi sembako juga terdampak sebenarnya dari kenaikan PPN. Yang ada di bayangan saya nih, Mas Bim, banyak nggak sih yang kemudian orang-orang yang mulai mikir nih, wah PPN 12% naik nih. Yang biasanya ke minimarket cuma taruhlah beli kebutuhan-kebutuhan yang perintil aja lah ya gitu. Kalau misalkan belanja bulanan biasanya di supermarket, terus tiba-tiba dia berpikir ya udahlah mending gue ke pasar aja deh kayaknya nih, atau ke pasar warung kelontong. Mall bakal sepi nggak sih kalau menurut Mas Bim dengan dampak PPN 12% yang biasanya nih kita ya udah ke mall makan dan segala macam, sekarang PPN-nya tinggi banget nih, ya udahlah kita masak sendiri atau gimana? Ya paling terasa sih kan yang belanja di mall kelas menengah ya, dan paling sensitif sebenarnya kelas menengah ini. Kalau untuk orang kaya mungkin belanjanya kan di luar negeri gitu ya. Tapi kalau untuk kelas menengah dia sensitif, satu soal harga. Kedua, begitu dia belanja ke pasar tradisional, yaitu adalah pilihan yang sangat-sangat logis. Karena yang dia akan diuntungkan ya, sebenarnya diuntungkan dalam artian secara sektoral. Itu adalah warung tradisional, warung kelontong. Yang paling rugi adalah yang taat bayar faktur PPN. Yang nyetor pajak ini yang paling dirugikan. Retail modern tadi ya, toko-toko kecil yang memang modern, kemudian supermarket, hypermarket gitu ya, mall. Karena kan dia patuh tuh bayar PPN-nya dibandingkan yang toko-toko kelontong. Nah jadi implikasi lainnya sebenarnya si kelas menengah dia menunda belanja di pusat perbelanjaan yang resmi, yang formal,
dia geser ke sektor informal, itu nanti konsekuensi pajaknya jadi membingungkan. Jadi mau pemerintah mau naikin rasio pajak atau pendapatan pajak dari PPN, tapi PPN-nya naik, orang bergeser perilaku konsumsinya ke tradisional tadi, justru banyak potensi pajak yang hilang. Justru malah blunder sendiri, iya nggak sih? Kalau misalkan kalau kayak gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Bima sendiri dengan adanya kenaikan PPN 12%, ada nggak sih sebenarnya dampak positifnya? Oh, ekonomi kerakyatan bakal tumbuh nih, orang-orang akan beralih ke pasar tradisional, ke warung kelontong. Secara sesignifikan itukah? Bahkan kita berimajinasi thrifting dan just tip. Thrifting yang just tip justru bakal... Ya, karena nggak bayar pajak sama sekali kan. Iya. Ya, kan? Bayarnya just tip doang ya kan? Ya, jadi pintu kita tuh untuk barang-barang ilegal kan juga banyak sekali. Betul. Dan itu diakui juga ya oleh pemerintah. Jadi artinya orang secara psikologis tadi nunda belanja, beli belanja barang lebih sedikit kuantitasnya, atau cari barang yang nggak ada pajaknya sama sekali. Nah, bagi mereka yang bekerja di sektor itu ya, tanpa bilang, oh ini sektor gelap dan lain-lain, ya bagi mereka ini waktunya meraup cuan besar-besaran. Tapi bagi mereka yang patuh tadi, ini hukuman jadi. Nah itu jeleknya kalau tarif pajak yang dinaikkan. Ya kan harusnya kan logikanya, gimana sih caranya biar semuanya happy, semua untung, win-win solutionnya gimana? Sebenarnya perluas basis pajaknya, yang informal dibuka menjadi formal. Kan teknologi sekarang makin canggih. Terus ada lagi kan PPh 0,5% UMKM. Turunin aja. Itu berakhir juga tuh, PPh UMKM itu berakhir 2024. Jadi harusnya turunin aja tarifnya, sehingga UMKM itu jadi bayar pajak. Nah, administrasi pajak juga jangan dibuat rumit ya. Jadi salah satu isu nih. Jadi banyak anak muda, kenapa nggak punya NPWP? Kenapa nggak nyetor SPT? Aduh, gimana nih? Agak ribet ya. Jadi simplifikasi proses perpajakan pelaporan itu juga insentif juga. Nah, itu caranya untuk dapat uang lebih banyak buat negara. Tapi bukan dengan tarif. Karena tarif ini kebijakan yang paling nggak kreatif dan mohon maaf ya agak primitif. Karena siapapun naikin tarif bisa. Gitu. Oke, kita akan lihat lagi nih ada beberapa komentar netizen dari X. Kita lihat nih soal bagaimana kenaikan PPN 12% yang nanti akan naik di Januari, di 1 Januari 2025. Kita akan simak. Nah, ini dia nih. Menurut saya bagus karena begitu banyak anggaran yang harus ditutupi, itu sangat wajar. Wow. Tapi itu semua harus timpal juga ya. Iya dong, jika mereka para pengusaha dan penguasa yang kedapatan korupsi hendaknya dihukum mati. Biar kurang beban negara, cocok kurasa. Gitu lah, cocok kau rasa gitu. Nah, negara lemah, nyari mudahnya saja mengkolek dana masyarakat. Padahal SDA, sumber daya alam itu melimpah dari Sabang sampai dengan Merauke. Itu duit rakyat juga triliunan dibawa kabur koruptor. Kalau stakeholder negara integritasnya buruk, percuma aja bayar-bayar pajak, adanya ya di korupsi-korupsi juga. Nah itu dia. Nah itu kan jadi isu, jadi kayak distrust ya. Maksudnya orang berpikir jadi gini nih. Oke, mungkin ada yang berpikir gini, kalau misalkan pajaknya naik 12%, kalau diperuntukkan jelas untuk apa, larinya kemana, alokasinya kemana saja, mungkin orang akan ya udahlah, udah jelas gitu, pelayanan publiknya sudah bagus dan segala macam gitu ya, kasus korupsi udah mulai mereda gitu, dan mungkin ketegasan untuk pelaku-pelaku koruptor juga sudah dilihat secara nyata di publik begitu ya. Mungkin ya nggak ada masalah lah ya kita untuk naik 12%, tapi ini kan kita gimana gitu kan, banyak kan tadi komentarnya gimana kalau Mas Bim? Ya bahkan kan Bu Sri Mulyani pernah membandingkan pajak tuh tinggi kayak negara-negara Nordik, maksudnya negara-negara di Eropa bagian utara ya, Norwegia, Finlandia. Tapi kan nggak Swedia. Oke, tapi kan pajaknya adalah pajak progresif, semakin kaya Anda dipajakin semakin tinggi. Nah, di Indonesia berbeda. Makin miskin makin miskin, makin bayar pajaknya makin banyak sebenarnya dibandingkan subsidi yang diterima. Itu temuan menarik tuh. Terus kedua, kita malah diampuni nih orang-orang yang nggak patuh pajak. Nah itu dia ada teks amnesti berlanjut kan? Iya, jilid 3 nih sekarang. Jilid 3 ya. Jilid 3. Kayak film yang zaman dulu ya, banyak. Iya, banyak jilidnya ya, banyak jilidnya makin nggak patuh juga. Terus tarif PPh badan.
tarif PPh badan dikurangin dari 22% tahun depan jadi 20%. Jadi kok ini bukan model negara kesejahteraan atau welfare state-nya Nordik nih. Tapi ini justru berkebalikan. Sekolah mereka gratis di Norwegia, di Finlandia. Sekolah gratis, kesehatan gratis gitu. Ya kan di sini juga katanya gratis. Ya, yang negeri. Yang negeri gratis tapi kan ada konsekuensinya yang menengah bayar pajaknya lebih mahal. Kesehatan kita masih iuran BPJS kesehatan juga. Jadi di sebelah mana letaknya? Jadi public distrust dari soal pajak ini salah satunya ya karena masalah korupsi, misalokasi anggaran, anggaran buat pendidikan sekarang mau buat makan bergizi gratis. Infrastruktur pertanian yang harusnya didorong, diutamakan buat jalan tol yang sebenarnya belum tentu bermanfaat bagi sektor pertanian dan petani di sana. Subsidi masih banyak yang bocor misalnya. Dan juga tadi berbagai aktivitas ilegal itu nggak segera di-tackle. Sawit 300 triliun itu nggak ada kabarnya juga. Padahal potensi pajak juga. Selain itu juga RUU perampasan aset. Nah itu tuh yang sampai masih, sekarang juga nggak jelas. Iya masih nggak jelas kan. Ya, bahkan katanya nggak masuk dalam prolegnas 2025. Nah jadi kalau Mas Bim sendiri ini nggak tepat, waktunya belum tepat. Belum tepat untuk bisa naikin pajak 12%. Yes, belum waktunya? Belum, waktunya bukan hanya yang nggak tepat, tapi yang harusnya dilakukan. Karena di dalam undang-undang itu boleh loh 5-15% range dari PPN tarifnya. Jadi kenapa dengan kondisi daya beli sekarang, dengan kondisi inflasi ke depan mungkin lebih tinggi. Daya beli pasti bakal lebih menurun lagi nggak sih? Kalau bisa, itu udah pasti kan. Kalau misalkan PPN 12% kita pikir, antar dulu deh gitu kan. Gue tahan-tahan dulu deh mau beli barang atau segala macam. Iya konsumsinya kan, iya nggak sih? Jadi harusnya undang-undang tuh memfasilitasi turunin tarif PPN-nya, bukan naik. Jadi pembahasannya sekarang nih bukan PPN 12% dibatalkan. Tapi kalau bisa dari 11% jadi 8%. Tapi apakah jadi pertanyaan adalah apakah mungkin? Mungkin nggak? Kalau hitung-hitungannya sih mungkin. Jadi kita ngitung kalau dijadikan 8% tarif PPN-nya itu bisa 1,7 juta tenaga kerja diciptakan. Karena uang yang tadinya diambil negara ketika itu diturunin itu akan menjadi stimulus usaha, retail, logistik, industri pengolahan. Semua akan happy dengan itu. Gitu. Kalau yang sekarang semuanya pada nggak happy ya? Kalau 12% itu kita hitung akan menimbulkan penurunan serapan kerja 500.000 orang. Wow. Jadi tinggal pilih. Gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah nih? Sebenarnya pemerintah bisa lakuin apa sih solusi lain selain untuk menaikkan pajak PPN 12%? Untuk bayar utangnya yang udah jatuh tempo nih, yang udah jatuh tempo di 2025 nih. Udah ada debt collector mungkin ya kan, udah kayak bayar gitu. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang selain menaikkan pajak? Supaya tidak menyengsarakan rakyat, asik. Udah kayak politisi nggak? Soal utang misalnya ya. Utang, itu ada skema pertukaran utang sama program. Jadi kalau butuhnya pembiayaan untuk makan bergizi gratis, bilang dong sama Tiongkok, bilang sama Amerika, bantu kita, tapi jangan minjemin utang baru untuk MBG, tapi tukar utang yang ada itu dengan program MBG. Jadi kita nggak bayar utang ke mereka, tapi dijalanin pakai MBG itu bisa, namanya debt swap. Ada lagi dari sisi pajak misalnya, itu banyak sekali. Pajak karbon kan harusnya berlaku 2022. Pajak karbon? Iya, sampai sekarang juga mundur terus. Alasannya? Nah itu ya, PPN Januari 2025 mau digas. Pajak karbon yang sudah ada undang-undangnya juga malah nggak jelas. Nggak jelas gitu kan. Itu kan sebenarnya sumber pendapatan juga. Kemudian penyakit nomor 3 di Indonesia itu diabetes. Dari mana salah satunya? Itu dari minuman berpemanis. Cukai berpemanis ini juga harus jalan nih. Ini pendapatan. Nah itu cukai berpemanis harusnya bisa jadi. Dari pajak plastik. Yang Anda sering-sering ngopi susu yang apapun itu ya kan, coba tolong. Betul. Nah terus dari sisi pajak kekayaan. Jadi kita hitung kalau 50 orang terkaya di Indonesia 2% asetnya itu dikenakan pajak. Itu dapatnya 81,6 triliun sekali penerapan pajaknya. Besar sekali itu. Sementara klaim pemerintah kan PPN harus naik jadi 12%. Berapa sih dapat
pendapatan tambahannya 50 triliun tambahannya. 50 triliun? Ya ngapain ini? Ini kan penolakan masyarakatnya besar. Tapi emang tadi naikin tarif itu paling mudah, semua orang bisa. Jadi nggak perlu pinter-pinter untuk naikin tarif. Nah, kalau ngejar yang pajak kekayaan, menelusuri harta orang-orang kok susah banget ya kayaknya ribet banget ya kan? Padahal kesepakatan internasionalnya ada tuh G20, OECD, itu mendukung ke arah pajak kekayaan. Terus kita bisa ngomong pajak yang namanya durian runtuh komoditas. Jadi bukan durian yang dipajakin, tapi pajak durian runtuh ini, windfall ini, kalau ada harga komoditas, terutama ekstraktif yang naiknya itu nggak karuan, dan dia kaya mendadak si perusahaan itu ada pajak tambahan. Itu diterapkan di Inggris. Jadi kreativitas pajak ini banyak sekali. Tadi simplifikasi proses bayar pajak, itu juga udah menolong meningkatkan basis perpajakan. Gampang nih bayar pajaknya nih, ngisi SPT-nya gampang. Yaudah deh kita bayar pajak aja, lebih patuh. Nah itu salah satu cara yang underground ekonomi itu menjadi lebih terang. Tapi gini, berarti kalau misalkan tadi dari penjelasan Mas Bim gitu ya, bisa nggak aku mengatakan gini, kok kayaknya negara kalau sama yang pengusaha kayak gitu berikan tax amnesty, kayaknya tumpul di atas, tapi tajam banget di bawah gitu. Iya, betul. Jadi pajak itu kalau nggak adil kayak Boston Tea Party dulu historinya. Jadi Amerika tuh karena dikenakan pajak sama Inggris terlalu tinggi, akhirnya dibuang aja tehnya sekalian di laut. Itu karena nggak adil. Jadi ketidakadilan. Jadi sejarah ketidakadilan pajak itu bisa membuat masyarakat tadi distrust terhadap pemerintahan. Jadi pemerintah mau ngapa terserah deh gitu. Atau tadi ketidakpatuhan pajaknya jadi meningkat. Nah jadi memang pajak ini harus hati-hati konsep berkeadilannya. Jangan yang kaya dikasih karpet merah terus. Iya itu dia dikasih ada tax amnesty. Kalau misalkan tax amnesty kan nanti ada jilid selanjutnya. Ntar aja deh kita, makin turun kan. Jadi tingkat harta yang dilaporkan dalam tax amnesty jilid 1 dan jilid 2 itu makin turun. Jadi kalau jilid 3 dipastikan bisa lebih turun lagi. Karena itu tadi moral hazardnya besar. Iya makanya. Nah, oke, ini peraturan sudah diteken, ya kan sudah tinggal dijalankan. Taruhlah di 1 Januari. Ada nggak sih peraturan yang kemudian bisa paling tidak menunda lah? Kalau menurut Mas Bim kayak ini bukan waktu yang tepat gitu. Ya, ini bukan kebijakan yang tepat untuk saat ini gitu loh. Betul. Ada 4 jalan sih. Ya, jadi ada 4 jalan? Ada 4 jalan. Ada 4 solusi nih ya ada kan? Ada 4 jalan tol. Ada 4 jalan. Ya kan, karena waktunya nggak banyak sekarang. Ya iyalah, ini kan udah mau Desember kan? Iya betul. Bentar lagi. Beberapa minggu lagi nih. Iya. Udah tahun baru. Jadi yang pertama, pemerintah bisa terbitkan Perpu karena ini undang-undang. Jadi harus ada kondisi darurat. Daruratnya apa? Daya beli lah. Daya beli masyarakat lagi turun, jadi waktu nggak tepat. Perpu itu peraturan pengganti undang-undang, itu bisa untuk menganulir undang-undang harmonisasi perpajakan tadi. Oke, jadi dengan menerbitkan Perpu, kalau ada Perpu itu syaratnya kalau ada kegentingan. Kegentingan memaksa. Dan apakah ini ekonomi kegentingan memaksa, ya kan? Iya. Karena dulu dipikirnya kan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan itu dibuat ketika ekonomi sudah recovery pasca pandemi COVID. Ternyata kan ya. Terus kedua bisa menggunakan judicial review di MK, Mahkamah Konstitusi. Jalurnya jalur konstitusi, konstitusi. Betul. Nah, kalau ada yang lapor, kalau ada yang mengajukan, mengajukan bisa sih konsumen misalnya gitu ya, merasa dirugikan, pekerja yang upah minimum merasa dirugikan. Ya kita inilah gaji gak naik seberapa. Ya kenapa nggak lapor MK gitu. Jadi kemarahan publik tadi bisa tersalurkan di dalam judicial review di MK. Kemudian ada juga jalur yang namanya pembahasan di DPR ya secara biasa. Tapi kan pembahasan ini mungkin butuh waktu yang lama. Dan mau nggak? Itu juga jadi pertanyaan kan. Tapi DPR kita kan beberapa ketok palunya tengah malam dan sangat singkat bahas undang-undang. Jadi untuk ini kenapa nggak bisa gitu ya? Iya yang kemarin aja bisa ya kan? Iya kenapa nggak bisa? Iya kenapa yang nggak bisa ya sekarang gitu. Ya? Iya dong harusnya. Kalau mau namanya naik ya di mata publik dan pemilih mungkin. Tinggal niat baik ya? Ya betul. Yang terakhir memang ada yang merekomendasikan pakai peraturan pemerintah cukup
PP. Karena aturan teknisnya itu bisa dalam bentuk PP, diturunkan lagi di peraturan Menteri Keuangan juga bisa. Jadi ini tergantung sebenarnya. Pemerintah melihat desakan-desakan publik pengusaha ini soalnya menarik nih. Pengusaha dan pekerja itu biasanya banyak yang berbeda dalam hal upah ya. Tapi soal pajak ini mereka sama tuh, seia sekata. Konsumen pun juga seia sekata. Jadi pemerintah ini lagi nggak ada yang membantu ibaratnya untuk sepakat bahwa oke, PPN harus naik. Dari konsumen, dari pengusaha, dari pekerja, itu melihat ini waktunya nggak tepat. Emang belum saatnya nih, emang belum saatnya, iya kan? Iya, belum saatnya. Bahkan diturunkan tadi kalau bisa, gitu. Ya, gimana ya? Saya pusing nih kalau udah kayak gini, udah cicilan masih banyak, ya kan? PPN naik, ya gaji ya segitu-gitu aja, naiknya nggak seberapa, gitu kan? Curhat mulu ya kan? Nah, terakhir deh Mas. Ya. Buat pemerintah, menurut Mas Bim, apa yang harus segera dilakukan untuk PPN 12% ini tadi, kalaupun ditunda tadi dengan jalur macam itu, dan apa yang ingin Anda sampaikan lah Mas Bim untuk PPN 12% ini? Ya, pemerintah harus punya empati deh. Empati. Kondisi ekonomi sekarang bagi masyarakat kelas menengah ke bawah itu kondisinya lagi kurang begitu bagus. Bahkan banyak yang memperkirakan kan pertumbuhan ekonomi kita 5% aja tahun 2025 udah syukur. 5% aja 2025 udah syukur. Padahal Pak Prabowo punya targetnya 8%. Ya, 8%. Sebelumnya ada yang nyeletuk 9,5%. Artinya memang ambisius sekali pertumbuhannya. Jadi kalau mau mencapai target-target tadi, pulihkanlah konsumsi rumah tangga ini. Pulihkanlah juga, karena dampaknya tadi ke sembako secara tidak langsung kena juga kebutuhan pokok. Dan keadilan pajak lah, itu harus dijalankan. Nah, ini nggak bisa diselesaikan dengan, ya kita kasih bansos dulu 2-3 bulan, baru nanti PPN-nya dinaikkan. Jadi ibaratnya dikasih gula-gula dulu. Nggak bisa, kenapa? Karena bansos sifatnya temporer. Kenaikan PPN dampaknya luas dan juga jangka panjang. Nah, jadi kalau tujuannya naikin rasio pajak, opsi-opsi yang lain yang lebih kreatif itu tinggal dijalanin sebenarnya. Nah, tapi kenapa bukan itu yang dipilih dibandingkan dengan membebani kepada masyarakat yang ya tadi, yang jumlah rentan miskin atau yang disebut aspiring middle class ya. Jadi dia bukan miskin tapi juga bukan kelas menengah. Itu 50% populasi kita. 137,5 juta orang. Itu harus dipikirin lah. Setengah populasi penduduk kita tuh sebenarnya dalam tahap yang nggak punya pendapatan yang cukup. Apalagi belum lagi kita dibayangi dengan gelombang PHK yang iya kan masih terjadi kan? Iya, di padat karya. Di padat karya itu kan masih terjadi. Dan sekarang faktanya nyari kerja susah, Bos. Iya. Iya kan? 24 perusahaan tekstil itu lagi masuk pilot. Jadi ya kondisi lagi kurang oke. 3 kata untuk PPN 12%. Harus ditolak segera. Harus ditolak segera. Thank you. Terima kasih. Mas Bim. Ya. Udah gabung sama On Point with Adi Stila Rasati. Sama-sama.